Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembahasan yang ketiga, awalu ma faradallahu ala bani Adam. Penjelasan tentang awal kewajiban anak Adam. Kata penulis rahimahullah, inna awwala ma faradallahu ala bani Adam al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Sesungguhnya awal kewajiban yang Allah wajibkan atas anak Adam adalah kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Dan sini beliau bawakan dalil tentang hal tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyampaikan, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Jadi beliau terangkan di sini bahwa awal farilah, awal kewajiban terhadap anak Adam adalah al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Kafir terhadap taghut dan beriman kepada Allah. Iya. Dan ini adalah misi dakwah para nabi dan para rasul. Jadi sini penulis ingin mempertegas. Dan kalau kita buka kembali dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, kelihatan penegasan penulis ya, bahwa ini pembahasan tentang makna taghut di dalamnya menyingkat hakikat dari tauhid yang dibawa oleh para rasul. Iya. Memperjelas tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, yang mereka diutus oleh Allah dengan hal tersebut. Dan yang kedua, pembahasan tentang makna taghut ini mempertegas makna la ilaha illallah. Mempertegas makna la ilaha illallah. Iya. Karena tauhid itu adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala yang diibadahi selain daripada Allah. Iya. Dan la ilaha illallah terkandung di dalamnya an-nafyu wal itsbat. Menafikan segala yang diibadahi selain daripada Allah dan menetapkan bahwa ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi dua hal ini, iya, itulah tauhid. Dan itulah kandungan dari makna la ilaha illallah. Ini yang merupakan awal kewajiban, yaitu misi dakwah para nabi dan para rasul. Iya. Karena itu tidak bertentangan. Dan seorang jangan sempit di dalam memahami. Dan dia tidak mengerti bahwa mana kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah itu adalah misi dakwah para nabi dan para rasul. Dan itulah inti dari agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat dari tauhid yang
ditegaskan oleh para nabi dan para rasul, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad diterima oleh para sahabat dan berjalan di tengah para ulama Islam dari masa ke masa. Iya. Apa yang disebut oleh penulis di sini rahimahullahu taala ini tidak keluar dari apa yang diterangkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Iya, penulis berada di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Beliau menerangkan tentang hakikat dari agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini adalah awal kewajiban. Dengannya Islam itu menjadi syah. Jadi awal atau perkara yang paling pertama yang Allah wajibkan terhadap anak Adam adalah al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah. Kenapa didahulukan kafir kepada taghut? Iya. Karena di banyak tempat dalam Al-Quran didahulukan seperti itu. Didahulukan seperti itu. Akan datang nanti penulis akan sebutkan ayat di surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Iya. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Ini kita akan jelaskan makna ayat ya. Telah tampak petunjuk dari kesesatan. Faman yakfur bit-taghut, siapa yang kafir kepada taghut wa yu'min billah dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan al-urwatul wuthqa, tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Jadi dahulukan kekafiran kepada taghut, kemudian apa? Setelah itu baru datang keimanan kepada Allah. Iya. Sebab umumnya seperti itu. Sebelum keimanan kepada Allah, dihilangkan dulu penghalang-penghalangnya. Hal-hal yang merusak dari keimanan itu. Maka dia hendaknya berlepas diri dari taghut, kufur terhadapnya, menjauhinya. Nah, baru setelah itu dia beriman kepada Allah benar. Iya. Karena itu kata para ulama, takhliyah qabla at-tahliyah. At-takhliyah qabla at-tahliyah. Dibersihkan, dikosongkan sebelum dihiasi, sebelum dirapikan. Iya. Dan itulah pembahasan-pembahasan dari apa? Ilmu. Atau bisa dibahasakan dengan bahasa lain, at-tasfiyah qabla at-tarbiyah. Dia ditasfiyah, dibersihkan sebelum ditarbiyah, dididik. Nah, ini kaidah di dalam ilmu. Iya. Maka di beberapa tempat dalam Al-Quran diterangkan, didahulukan akan kekafiran kepada taghut, baru datang setelahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam dikatakan dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Didahulukan berlepas diri. Ya, ini kufur terhadap taghut. Sebab salah satu bentuk taghut adalah segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan akan datang penjelasannya. Jadi beliau berlepas diri. Baru setelah itu, illa alladhi fatarani, kecuali Allah yang menciptakanku. Fa innahu sayahdini. Ditetapkan keimanan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dari
la ilaha illallah. Kemarin disebutkan bahwa dalam la ilaha illallah ada berapa rukun? Ada 2, apa itu? An-nafyu dan al-itsbat. Yang mana yang didahulukan di dalam la ilaha illallah? An-nafyu. Ya, an-nafyu ini la ilaha, ini makna al-kufru bit-taghut. Illallah ini makna apa? Al-imanu billah. Iya. Baik. Jadi di sini penulis rahimahullahu taala dari kedetailan beliau memahami tauhid dan kelurusan jalan beliau di dalam memahami dakwah para nabi dan para rasul, beliau tegaskan bahwa awal apa yang Allah wajibkan atas anak Adam adalah al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Apalagi kalau kita pahami nanti apa makna taghut, ya masuk di dalamnya kesyirikan dan selainnya. Ya, dan juga kita pahami nanti apa makna keimanan kepada Allah, maka akan tampak jelas sekali benarnya apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Baik. Pada pembahasan-pembahasan yang telah lalu saya sudah uraikan beberapa dalil tentang misi dakwah para nabi dan para rasul. Bahwa mereka itu diutus oleh Allah, awal perkara yang mereka sampaikan kepada umatnya, ya, dan pokok hal yang mereka tegaskan kepada umat adalah menyampaikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi selain daripadanya. Iya. Dan ini ayat yang disebut oleh penulis salah satu dari ayat-ayat tentang salah satu dari ayat-ayat yang menjelaskan misi dakwah para nabi dan para rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.